Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4A dan juga kelas 4B. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah teman-teman, kita pagi ini akan belajar ilmu pengetahuan alam tema 3 subtema 1. Di sini sebelum kita belajar, mari kita siapkan perlengkapannya terlebih dahulu. Yang pertama, silahkan teman-teman menyiapkan bupenanya. Kemudian, yang kedua, teman-teman menyiapkan lembar tugas yang berisi bagan tumbuhan dan juga fungsinya, yang pada hari Sabtu kemarin sudah diberikan oleh Bu Seli atau Bu Ayu. Sudah teman-teman? Nah, jika sudah, mari kita mulai untuk belajarnya. Kemudian, silahkan teman-teman dibuka buku halaman 154. Di sini kita akan belajar pada pembelajaran 3 mengenai bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja ya teman-teman? Nah, bagian-bagian tumbuhan itu bisa dilihat di bupenanya teman-teman atau di video yang Bu Seli tayangkan ini. Di bagian-bagian tumbuhan itu ada yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima buah serta biji. Kemudian di sini kita akan menentukan satu persatu dari bagian-bagian tumbuhan itu. Silahkan teman-teman menyiapkan kertas lembar tugasnya tadi. Kita isi bersama-sama yuk. Yang pertama itu ada akar. Kemudian setelah akar ada batang. Setelah batang ada daun. Setelah daun ada buah atau biji. Kemudian yang terakhir bunga. Nah, setelah kita menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, kita akan menyebutkan satu persatu fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah akar. Nah, akar ini dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, di sini yang pertama akar serabut. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu, contohnya seperti padi dan jagung. Dan yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Nah, fungsi dari akar itu sendiri yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya batang. Nah, batang sendiri dibedakan menjadi batang berkayu dan juga batang basah. Nah, batang berkayu ini meliputi seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Kemudian, zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Jadi, batang berkayu itu memiliki zat kayu dan kandungan airnya yang lebih sedikit, teman-teman, daripada batang basah. Kemudian, batang basah itu contohnya seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah ini memiliki ciri-ciri dia berongga dan lebih lunak, serta mengandung air dan udara yang lebih banyak dibandingkan dari batang kayu tadi. Dan batang basah ini juga tidak memiliki zat kayu. Fungsi dari batang itu sendiri yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Dan yang terakhir, tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian, nomor 3, yaitu daun. Nah, daun ini menurut bentuk tulangnya itu dibedakan menjadi 4, menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Seperti tugas teman-teman pada pekan yang lalu bahwa teman-teman diminta untuk mencari masing-masing satu buah daun dari masing-masing bentuk tulang seperti menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Alhamdulillah semuanya sudah bisa. Terima kasih teman-teman. Kemudian fungsi daunnya
Yang pertama, satu, sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air dan alat pernapasan pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya bunga. Nah, bunga ini memiliki banyak sekali bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada mahkota, kemudian kepala sari, benang sari, kepala butik, tangkai butik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Nah, fungsi bunga itu sendiri yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan seperti putik dan benang sari. Kemudian yang terakhir, buah serta biji. Nah, pada biji ini terdapat beberapa bagian teman-teman. Yang pertama yaitu lembaga atau calon tumbuhan baru. Di dalamnya itu terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Nah, ini merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian yang kedua, keping biji atau endosperm. Nah, ini merupakan makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Selanjutnya yaitu kulit biji, berfungsi untuk melindungi biji. Nah, itu materi tadi teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama dengan Bu Seli dan mau menyimak materinya. Sekarang tugas teman-teman mengerjakan tugas yang sudah diberikan dan selalu semangat untuk belajar darinya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatannya, jaga sholatnya, dan jangan lupa sholat 5 waktu selalu dilaksanakan ditambah dengan sholat duha, dan juga murojaahnya jangan ditinggalkan. Sekian dari Bu Seli, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.